Selamat pagi, Bu Justina, serta teman-teman komunikasi bisnis sekalian. Perkenalkan, nama saya Adelvi Gita Prastika dengan NIM 21-2017-207. Saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi yang efektif sebagai tugas akhir semester saya pada mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian ide atau simbol-simbol, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung dengan lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, serta sentuhan. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya, karakteristik komunikasi yang efektif. Karakteristik komunikasi yang efektif terdiri dalam 7 macam, yaitu yang pertama, pesan yang jelas, yang kedua, pesan yang benar, yang ketiga, pesan lengkap, yang keempat, pesan tepat, yang kelima, keandalan, yang keenam, pertimbangan penerima, dan yang ketujuh, sender's courtesy. Yang pertama, pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Yang kedua, pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah. Salah dalam artian apapun. Harus terbebas dari kesalahan serta kesalahan tata bahasa. Yang ketiga, pesan lengkap. Komunikasi merupakan dasar dari pengambilan keputusan. Jika informasi yang diterima tidak lengkap, maka akan menyebabkan keputusan salah. Yang selanjutnya, pesan tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Yang kelima, keandalan. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang akan dikirim. Yang keenam, pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Yang ketujuh, sender's courtesy. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat dari pengirim terhadap penerima. Selanjutnya, kemampuan komunikasi yang efektif dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, kejelasan dan singkat. Yang ketiga, mendengarkan dan memahami. Yang keempat,
kecerdasan emosional. Yang kelima, self-efficacy. Yang keenam, percaya diri. Yang ketujuh, respectfulness. Yang kedelapan, komunikasi nonverbal. Yang kesembilan, pemilihan media yang tepat. Dan yang kesepuluh, memberikan umpan balik. Yang pertama, ketaatan. Seseorang harus memiliki keterampilan mengamati yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, kejelasan dan singkat. Pesan harus disusun dengan kata-kata yang sederhana dan harus jelas serta tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. Yang ketiga, mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah ia harus menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Ia harus memahami dan menafsirkan pesan yang diterima dengan baik. Yang keempat, kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Yang kelima, self-efficacy. Selain itu, seseorang harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam berkomunikasi. Yang keenam, percaya diri. Percaya diri menjadi salah satu keterampilan komunikasi yang sangat penting. Kepercayaan diri meningkatkan kelayakan pesan dari seseorang yang akan disampaikan. Yang ketujuh, respectfulness. Menyampaikan pesan harus dengan sopan dan menghargai nilai, kepercayaan, pendapat, serta ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. Yang kedelapan, komunikasi nonverbal. Untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi secara nonverbal, termasuk dalam gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. 9. Pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. Yang ke-10, memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu menerapkan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk mengedepankan perspektif orang lain juga. Yang selanjutnya, signifikansi komunikasi yang efektif dalam bisnis dibagi menjadi 8 macam. Yang pertama, manajemen karyawan. Yang kedua, membangun tim. Yang ketiga, pertumbuhan organisasi. Yang keempat, bangun hubungan yang kuat. Yang kelima, transparansi dan kembangkan kepercayaan. Yang keenam, memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Yang ketujuh, mengurangi kesalahpahaman. Dan yang kedelapan, pertumbuhan organisasi. Yang pertama, manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien. Karena karyawan didengarkan oleh manajemen puncak dan ada komunikasi terbuka dalam suatu organisasi. Yang kedua, membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral dari seluruh tim. Yang ketiga, pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi ini memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik,
mengintensifkan hubungan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Semua ini mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang keempat, bangun hubungan yang kuat. Interaksi seringkali menyederhanakan banyak hal. Mereka secara positif memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan memelihara hubungan jangka panjang dengan orang lain di dalam organisasi. Yang kelima, pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagai informasi yang lengkap. Yang keenam, memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagi ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovatif mereka. Yang ketujuh, mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif akan menghilangkan kemungkinan kebingungan dan kesalahpahaman dengan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. Dan yang terakhir, pertumbuhan organisasi. Dengan menjaga hubungan baik antara karyawan dan manajemen, itu akan meningkatkan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.